Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Saula Novalviana. Kalian bisa panggil aku Saula. Di sini aku merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, program studi perencanaan wilayah dan kota. Nah, teman-teman tahu nggak sih, bidang kerja seorang perencana itu bukan hanya merencanakan pembangunan suatu perkotaan saja loh teman-teman. Tapi di sini kami juga bertugas untuk menyelesaikan suatu solusi atas permasalahan keuangan yang terjadi. Nah, permasalahan keuangan ini merupakan permasalahan yang mengakibatkan adanya perubahan tatanan suatu kota atau tatanan suatu tata ruang yang ada di permukaan bumi ini. Saat ini Indonesia masih banyak mengalami permasalahan-permasalahan terkait keuangan loh teman-teman. Salah satunya adalah permasalahan penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana mereka melakukan penambangan ini di area yang terlindungi. Nah, penambangan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin resmi atau biasa sebut kita PETI atau penambangan emas tanpa izin. Yang mana penambangan emas tanpa izin ini banyak dilakukan di Kalimantan Barat, yaitu tepatnya di Kabupaten Ketapang. Penambangan ilegal sebenarnya sudah dilakukan semenjak tahun 90-an hingga saat ini. Dimulai dari menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul hingga menggunakan alat berat seperti eskavator. Penggunaan alat yang semakin modern tersebut menyebabkan dampak kerusakan yang juga semakin meluas seiring berjalannya waktu. Hingga saat ini teman-teman, aktivitas luas area penambangan sudah mencapai 13.000 hektar atau setara dengan 302 kali luas negara Vatikan. Dengan adanya aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan di dalam hutan tersebut telah merusak aset-aset masyarakat lokal. Bukan hanya itu loh teman-teman, masyarakat juga dirugikan akibat pencemaran air sungai yang telah tercampur oleh zat merkuri yang berasal dari proses pemurnian emas yang dihasilkan dari proses penambangan sebelumnya. Beberapa nelayan mengaku bahwasanya mereka untuk mendapatkan ikan sudah sangat sulit, tidak seperti dahulu. Apabila dibandingkan, dahulu sebelum adanya aktivitas penambangan tersebut marak, nelayan mampu menangkap ikan seharinya 10 kg. Namun saat ini, jaring yang ditebar selama 3 hari 3 malam pun hanya mampu menghasilkan 2 ekor ikan saja loh teman-teman. Selain permasalahan lingkungan, penambangan emas ilegal ini juga menyebabkan beberapa permasalahan sosial loh teman-teman. Yang pertama, terdapat nilai-nilai moral masyarakat yang juga terancam. Karena dalam penambangan ini terdapat satu tempat yang digunakan untuk menjual miras, narkoba, hingga tempat prostitusi. Yang kedua, terdapat mantan pekerja penambang yang mengaku adanya eksploitasi dan kekerasan terhadap para pekerja tambang. Pekerja di sini diwajibkan bekerja minimal selama 14 jam dan mendapatkan pembagian hasil dengan penyedia yaitu 70/30. Itu pun harus dibagi dengan pekerja tambang lainnya dan masih dipotong dengan uang makan. Di sisi lain, adanya PETI ini justru memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal loh teman-teman. Sehingga apabila pertambangan tersebut ditutup, justru akan mengakibatkan masyarakat hilang pekerjaan. Terdapat beberapa masyarakat lokal yang memberikan respon desakan kepada pemerintah setempat untuk segera mengatasi kasus pertambangan ilegal ini. Nah, di sisi pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Ketapang meminta untuk pemerintah daerah segera menertibkan aktivitas-aktivitas penambangan emas ilegal karena apabila tidak segera ditangani, kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Ketapang akan terancam. Bupati pun merespon masalah tersebut dengan mengeluarkan surat edaran tentang perlindungan lingkungan hidup yang mana tercantum poin-poin larangan untuk menambang emas secara ilegal dan penggunaan zat kimia berbahaya. Pemerintah pusat pun juga ikut serta dalam memberikan respon dengan mengeluarkan pencabutan izin penambangan kepada 2078 perusahaan penambang yang ada di Kabupaten Ketapang. Respon-respon pihak pemerintah tersebut masih dianggap kurang untuk menghadapi permasalahan yang terjadi. Karena aktivitas penambangan ilegal tersebut masih saja beroperasi hingga saat ini. Sehingga masyarakat lokal masih mengharapkan aksi nyata pemerintah dalam memberikan solusi terhadap penambangan ilegal tersebut. Oleh sebab itu, peran seorang perencana dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan spasial yang terjadi di Kabupaten Ketapang ini. Solusi yang saya tawarkan adalah dengan memberikan batasan yang jelas pada area pertambangan yang meliputi dengan adanya penutupan aktivitas penambangan ilegal yang ada di hutan desa, kemudian pemberian alat detektor menggunakan sensor suara alat-alat penambangan serta alarm pemberitahuan, yang mana akan diberlakukan revitalisasi hutan dengan penanaman
pohon sawit yang mana kemudian akan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Solusi yang kedua adalah dengan menerapkan alat pemurnian air bersih yaitu reverse osmosis di setiap desa yang terdampak. Nah, begitulah permasalahan beserta solusi yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Apabila teman-teman ada diskusi lebih lanjut, boleh banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye!